Satu lagi proyek yang menjadi perhatian saat ini, yaitu tanggul laut raksasa atau Giant Seawall yang menjadi BSN Presiden Prabowo. Mengalahkan jalan tol di Indonesia yang sudah berjalan. Lalu, sudah sampai manakah progresnya saat ini dan bagaimana menurut pakar geomorfologi kebencanaan? Mari kita simak bersama-sama. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Seawall merupakan upaya pemerintah untuk melindungi kawasan pesisir pantai utara atau Pantura Jawa. Menurut AHY pada Sabtu 8 Maret 2025, dampak iklim dan cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, termasuk di wilayah pantai utara, harus menjadi perhatian bersama. Untuk itu, dibutuhkan keseriusan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang lebih adiktif. Pemerintah berkomitmen untuk mengawal proses pemulihan dan memastikan langkah-langkah mitigasi jangka panjang dapat segera terrealisasi demi melindungi masyarakat dari dampak banjir di masa mendatang. AHY meyakini dengan koordinasi yang kuat dan aksi nyata di lapangan, penanganan banjir dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Diketahui berdasarkan lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 mengenai narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029, proyek Giant Seawall Pantai Utara Jawa masuk dalam daftar indikasi proyek strategis nasional. Dalam daftar untuk lokasinya direncanakan meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Proyek strategis nasional dapat diprakarsai atau diusulkan dan dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, maupun badan usaha swasta. Proyek-proyek yang diusulkan dan dilaksanakan selain oleh pemerintah pusat merupakan bentuk kontribusi Pemda, BUMN, dan badan usaha swasta pada pencapaian sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah nasional yang memerlukan dukungan dari pemerintah. Perencanaan dan pelaksanaan serta pengendalian PSN merupakan bagian integral dari proses perencanaan pembangunan nasional. PSN ditetapkan setiap tahunnya sesuai dengan kerangka waktu pelaksanaan prioritas pembangunan dan kesiapan proyek, termasuk ketersediaan pendanaan serta berdasarkan persetujuan Presiden. Penetapan PSN dilaksanakan melalui mekanisme rencana kerja pemerintah. Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum menyebut hingga saat ini belum mendapat arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk mulai menggarap proyek Giant Seawall yang telah resmi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional. Menteri PU Dodi Hanggodo pada Jumat 7 Maret 2025 mengatakan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan di Kemenko Bidang IPK. Ia menjelaskan bahwa pembangunan Giant Seawall penting untuk segera dijalankan guna mengamankan wilayah pesisir pantai utara Jawa. Sejalan dengan pemerintah, anggota Komisi 4 DPR RI, Johan Rosihan, mendukung proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Seawall di pantai utara Pulau Jawa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai solusi untuk mengurangi dampak kenaikan muka air laut. Meski demikian, ia menilai proyek itu harus disertai kajian yang mendalam terkait efektivitas, dampak lingkungan, serta keberlanjutan ekonomi dan sosialnya. Misalnya, pembangunan GSW jangan sampai merusak ekosistem bakau, terumbu karang, maupun mengganggu mata pencaharian nelayan.
Yang kedua, selain infrastruktur besar seperti giant seawall, pendekatan berbasis alam seperti rehabilitasi mangrove dan pemulihan ekosistem pesisir harus diutamakan. Di beberapa negara, proyek serupa menghadapi kendala teknis dan pembekakan biaya. Jadi harus dipastikan bahwa ini benar-benar solusi yang paling optimal. Senada dengan Jones, anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio, menilai proyek giant seawall memiliki manfaat besar, khususnya untuk melindungi warga pesisir dari terjangan banjir rob, abrasi, serta kerusakan ekosistem laut. Namun, Firman menyebut adanya persoalan utama terkait biaya pembangunannya, sehingga diperlukan inovasi dan upaya lebih serius untuk memecahkan masalah finansial. Terlebih pemerintah saat ini gencar melakukan efisiensi anggaran. Menanggapi rencana pembangunan tersebut, ahli geomorfologi kebencanaan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Prof. Dr. Kuswaji Dwi Priyono MSI menyampaikan bahwa ketika membangun suatu bangunan di sepenggal garis pantai akan berpengaruh pada penggalan lainnya, bahwa kemudian mengalami penambahan daratan atau kebalikannya, yaitu pengurangan bagian daratan. Menurutnya, perlu kajian panjang di dalam merencanakan giant seawall yang akan membutuhkan dana yang sangat besar. Harus diperhatikan kajian AMDAL-nya. Pantura dalam sejarahnya adalah perkembangan dari kerajaan-kerajaan seperti Batavia, Cirebon, Demak, dan Surabaya. Perkembangan Jawa bagian utara juga sangat pesat di dalam infrastruktur, industri, dan pemukiman karena wilayah tersebut sangat layak dan strategis untuk industri. Pada akhirnya terjadi intrusi air laut karena semua industri ada di situ dan mereka menggunakan air tanah dalam. Dari pandangan water table, lapisan batuan yang mengandung air tanah apabila diambil terus-menerus menyerupai spons. Dan jika diambil terus-menerus, itu akan ambles dan mengakibatkan turunnya permukaan tanah. Giant seawall menurut Kuswaji memang menjadi solusi ideal karena kasus di sepanjang Pantura ada penurunan daratan yang disebabkan pengambilan air untuk kebutuhan industri dan permukiman. Ketika terjadi penurunan daratan dan kenaikan muka air laut, maka akan terjadi banjir rob. Dari pandangannya, apakah proyek ini akan diteruskan dan benar-benar direncanakan untuk dibangun, atau kemudian yang dibangun hanya skala-skala prioritas seperti Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Sementara itu, apabila seawall dibangun di wilayah tertentu atau tidak terhubung semuanya, maka akan merubah sisi pantai yang lain. Kasus pembangunan yang hanya pada wilayah tertentu akan mempengaruhi garis pantai di sebelahnya yang menyebabkan banjir rob. Jika dibangun seawall di Jakarta, wilayah Tangerang dan Bekasi akan terpengaruh. Begitu pula apabila dibangun seawall di Semarang, wilayah Demak dan Kendal akan terpengaruh. Sedangkan jika terhubung sepanjang Pantura akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut ahli geomorfologi kebencanaan itu, yang paling ideal saat ini adalah mengkondisikan aturan yang ada selama ini untuk ditegakkan. Aturan mengambil air di sumur dalam dengan izin yang ketat harus ditegakkan. Kemudian dilakukan sosialisasi bahwa yang paling murah di dalam menjaga ekosistem di laut utara yang datar adalah menggalakkan pertumbuhan mangrove. Mangrove menjadi solusi paling murah dan pelestarian mangrove bermanfaat untuk menjaga ekosistem, menjaga gelombang yang mengenai garis pantai. Selain itu, mangrove juga menjadi habitat ikan yang menjadi tempat pemijahan. Habitat mangrove adalah pantai yang berlumpur yang sedimentasinya terus berjalan. Dari artikel yang ditulis oleh greenwelfare.org mencatat data dari Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang diambil melalui citra satelit Landsat dengan metode interpretasi manual pada tahun 2027 terdapat 7.758.410 hektar lahan mangrove di seluruh Indonesia.
Namun angka ini terus mengalami penurunan signifikan dan kenaikan yang tidak jauh. Hingga tahun 2017, berdasarkan satu peta mangrove Indonesia yang menggunakan metode citra satelit Landsat dari Badan Informasi Geospasial dengan metode interpretasi manual, merilis luas lahan mangrove di seluruh Indonesia menjadi hanya 3.361.216 hektar. Kuswaji pada kesempatan tersebut belum bisa menjawab pernyataan terkait dengan luas hutan mangrove yang dibutuhkan untuk menangkal dampak dari intrusi air laut atau sebagai giant seawall. Hal tersebut karena masih diperlukan kajian pasti. Namun menurut pandangannya, kajian tersebut pun akan lebih murah daripada pembangunan giant seawall. Ia setuju pembangunan giant seawall apabila Indonesia memiliki banyak uang seperti tanggul laut raksasa yang ada di Belanda. Selain itu, apabila dibuat giant seawall, masyarakat pesisir juga akan terpinggirkan karena mereka tidak bisa leluasa untuk bepergian mencari ikan di laut. Pada intinya, kalau ada yang lebih murah, kenapa harus memilih yang lebih mahal? Karena yang lebih mahal itu meningkatkan gengsi. Kita sebagai masyarakat hanya bisa memantau saja. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.